Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Elias Fikita Kalawangeng dengan NIM 240711010195. Dalam hal ini dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait materi dari kelompok saya namun secara individu, yakni penegakan hukum persaingan usaha dan juga perlindungan konsumen. Untuk kelanjutannya, oke, baik teman-teman. Kita mulai dari pengertian persaingan usaha. Apa sih sebenarnya persaingan usaha? Nah, merujuk dari pengertiannya itu sendiri, persaingan usaha adalah proses kompetisi antara pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa serta hasil produksi kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, persaingan usaha ini sangat penting karena mendorong pelaku usaha untuk menjadi inovatif, kreatif, efisien, dan memberikan kualitas terbaik untuk konsumennya masing-masing. Di mana sih diatur persaingan usaha ini? Ini dia teman-teman. Dasar hukum utama yang mengatur terkait persaingan usaha itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih lanjut, apa sih tujuan dari persaingan usaha itu sendiri? Yakni yang pertama, mendorong efisiensi ekonomi nasional. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha. Lalu yang ketiga, melindungi konsumen yang dalam hal ini dari praktik curang seperti monopoli. Jadi, artinya persaingan usaha yang sehat bukan hanya menguntungkan pelaku secara usaha, tetapi juga menguntungkan secara masyarakat luas atau dalam hal ini adalah konsumen. Setelah membahas apa itu KPPU, mari kita masuk kepada tugas dan wewenang KPPU. Beranjak dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU itu memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas. Namun diantaranya dapat kemudian saya jabarkan. Pertama, menilai perjanjian antara pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli. Lalu yang kedua, menilai kegiatan usaha yang dapat menghambat persaingan. Lalu yang ketiga, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Lalu yang keempat, memutus perkara dan menjatuhkan sanksi administratif. Yang kelima, memberikan saran dan juga pertimbangan kepada pemerintah untuk dalam hal ini menjalankan bisnisnya. Oke, kita lanjut kepada bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha. Apa saja sih bentuk-bentuk dari pelanggaran persaingan usaha? Satu, adanya tindakan kartel, yakni kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau produksi. Lalu yang kedua, monopoli, yaitu penguasaan pasar oleh satu pihak pelaku usaha sehingga terjadi dominasi dan juga ketimpangan antara akses. Lalu yang ketiga, penetapan harga secara bersama-sama. Lalu yang keempat, persekongkolan tender, misalnya dalam proyek pemerintah. Lalu yang kelima, penguasaan pasar secara tidak sehat. Praktik-praktik ini sangat merugikan karena satu, dapat menghilangkan pilihan konsumen. Lalu yang kedua, meningkatkan harga barang ataupun jasa tanpa sepengetahuan dan tanpa membaca kondisi pasar. Lalu yang ketiga, mematikan usaha hasil kecil dan juga menengah. Untuk itu teman-teman, dapat disimpulkan pelanggaran-pelanggaran ini kemudian lebih banyak membawa mudarat. Lanjut, kita namun teman-teman, jika pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan tersebut, maka dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan hingga ke kemudian Mahkamah Agung. Jadi, mekanisme ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha dilakukan secara sistematis dan juga memiliki jalur hukum yang berkelanjutan dan juga efektif. Baik teman-teman, dari materi di atas dapat kemudian kita tarik satu kesimpulan, yakni sebagai penutup, penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat di Indonesia. Jadi teman-teman, bahwasannya penegakan hukum ini adalah tonggak awal ataupun nadi untuk persaingan usaha. Lalu selanjutnya, dengan adanya KPPU, praktik monopoli dapat dicegah, konsumen dapat dilindungi sehingga akan bermanifestasi bahwasanya pelaku-pelaku usaha akan berjalan sesuai dengan norma maupun undang-undang. Untuk itu, melalui kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara jujur dan juga efisien.
Lanjut, kita masuk kepada mekanisme penegakan hukum oleh KPPU. Selanjutnya, bagaimana proses penegakan hukum oleh KPPU? Mekanismenya seperti ini, teman-teman. 1. Adanya laporan ataupun inisiatif dari KPPU, seperti kasus dapat berasal dari laporan masyarakat ataupun dari tindakan KPPU itu sendiri atau inisiatif dari KPPU itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya penyelidikan awal untuk melihat apakah benar ada indikasi tindak pidana ataupun pelanggaran. Lalu yang ketiga, pemeriksaan lanjutan yang dilakukan jika ditemukan bukti awal pada saat penyelidikan. Lalu yang keempat, adanya persidangan. Lalu yang kelima, adanya putusan dan juga sanksi administratif. Itulah mekanisme untuk penetapan proses penegakan hukum oleh KPPU. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok saya secara individu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.